Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Rifai, NPM 21030111088. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Suwardi, SHI MSI. Abstrak. Artikel ini menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di era klasik, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah hingga masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya, ekonomi syariah masih sederhana. Prinsip itu hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau meninggal, Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam dan menekankan pada ketetapan pembayaran zakat. Praktek ekonomi Islam di era meningkatkan pada manajemen Baitul Mal dan pajak pengelolaan lahan kharaj yang disita dari negara ditaklukkan. Di era Utsman, ia memutuskan untuk tidak mengambil gaji di kantornya. Sebaliknya, ia menabung uangnya untuk investasi negara. Dalam era Ali bin Abi Thalib, pajak atas pemilik hutan adalah sekitar 4.000 dirham dan diperbolehkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, dan mengambil sayur sebagai zakat yang akan digunakan sebagai rempah-rempah. Dalam kewenangannya, Ali memiliki prinsip bahwa distribusi uang orang berdasarkan kemampuan mereka. Pendahuluan, dan terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk satu asas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari segi perkembangannya, ekonomi syariah lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Pada fase ketika Rasulullah masih di Mekah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan, sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah. B. Pembahasan 1. Pengertian ekonomi Islam. Pada dasarnya, persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, bukti-bukti konkret paling awal yang bisa ditelusuri kebelakangannya hanya hingga masa-masa Yunani kuno. Sedangkan dalam pemikiran ekonomi Islam, Siddiqi dalam Abdullah 2010 menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut dilihat dan dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah, ijtihad, pemikiran dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis. Merujuk pada Al-Quran, ekonomi Islam diidentikan dengan iktis, mustahid, golongan pertengahan, atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadikan manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang diberikan kepadanya. Uraian di atas dapat diambil simpulkan bahwa ekonomi Islam bukan nama buku dalam terminologi Islam. Tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan harus bernama Islam, sehingga bisa saja orang mengatakan ekonomi syariah
ekonomi ilahiyah, ekonomi Qur'ani, ataupun ekonomi saja. Namun nama ekonomi Islam lebih populer dikarenakan masyarakat lebih mudah mengidentifikasi nama Islam di mana nama familiar dengan masalah masyarakat sehari-hari. Berpendapat ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah Islamic economy aims the beauty of human falah. Islam adalah ilmu yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dalam partisipasinya. Sekilas dapat disimpulkan bahwa definisi di atas bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan aktivitas ekonomi, yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja dunia akan tetapi juga di akhirat nanti. Definisi ini secara implek juga menjelaskan tentang cara harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yaitu berupa kerjasama, ta'awun, dan berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik. Hak 2011. Hampir sama apa yang dikemukakan oleh Manan. Ekonomi Islam adalah Islamic problems as people with the economy problem of value of Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial, melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan banyaknya kebutuhan dan kurangnya syarat. Maka timbullah masalah ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun dalam ekonomi Islam. Istilah-istilah di atas menjelaskan antara ekonomi dan Islam. Dengan adanya label Islam dalam ekonomi ini berarti menjadi dasar hukum bahwa ekonomi itu bukanlah ekonomi konvensional. Dari sumber hukum ini yang menyebabkan ilmu ekonomi ini dapat disebut ekonomi Islam. Atau kalau dihubungkan dengan sumber ajaran Islam, berarti ekonomi Islam adalah sebuah yang didasarkan atas Al-Quran dan hadis.